Kata analis bersiaplah ya, bersiaplah aja waspada karena bagaimanapun market itu bergerak atas dasar sentimen ya. Ketika ada sentimen negatif dari pasar keuangan global dan ini apalagi dari Amerika yang merupakan pusat keuangan dunia, pasti akan berpengaruh besar terhadap pasar keuangan lain termasuk dari IHSG ya. Kita apalagi lihat bahwa IHSG pun kinerjanya dari kemarin sudah tidak menggembirakan, sudah loyo ya. Hanya karena ada sentimen dari Cina, kemudian dari Powell juga, belum lagi ini ada sentimen yang baru yang dikhawatirkan akan membuat pasar global goncang dan saya rasa ini akan menjadi alert bagi pasar keuangan Indonesia baik mungkin rupiah, SBN dan IHSG hari ini ya. Karena bagaimanapun kita lihat reaksi yang sangat luar biasa dan kepanikan ada di pasar keuangan Amerika walaupun berkali-kali pemerintah Amerika terutama Menteri Keuangan Yellen itu memastikan bahwa pasar sistem keuangan Amerika ini sudah tangguh resilient, tapi namanya kepanikan itu pasti akan dengan cepat menyebar ya. Ketika ada sesuatu yang membuat khawatir biasanya akan dengan cepat membuat panik dan peringatan mungkin rasa tenang yang diberikan pemerintah pun kurang cukup gitu. Kalau misalnya kami baca dari artikel cnbcindonesia.com, Iva dan juga Mbak Esa, ini di sini dilihat kalau analis memperkirakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah di pekan ini karena adanya aksi short selling tepatnya pada perbankan-perbankan kecil. Nah, apakah aksi tersebut juga bisa terjadi di khususnya saham-saham perbankan di dalam negeri, Mbak Esa? Iya, betul sekali. Kemarin ketika badai dari krisis SVB kan lumayan teredam ya karena di akhir pekan ya terjadi ketika Jumat kita sudah tutup pasarnya dan baru mungkin akan imbasnya terkena dahsyat pada Senin hari ini dan mungkin kalau kemarin kan kita lihat perbankan di di Eropa pun saham-sahamnya sudah berjatuhan, Amerika sudah berjatuhan dan market value-nya jatuh hingga sekitar 100 miliar di Amerika dan di Euro juga 50 miliar dan indeks S&P sektor perbankan juga jeblok ya. Inilah yang membuat khawatir bahwa apakah kemudian ini akan menular ke saham-saham perbankan karena sebenarnya lagi-lagi kita harus ingat pasar itu bergerak atas sentimen walaupun mungkin bank-bank di sini tidak ada kaitannya mungkin dengan SVB tapi ada sentimen yang di sana bergerak dan jangan lupa bahwa SVB itu merupakan tumpuan dari startup dan banyak venture capital itu yang harus diwaspadai karena bagaimanapun bank ini banyak memberikan pembiayaan dan simpanannya juga banyak ada dari venture capital dan iya betul dan saya harap sih mungkin belum ada pengumuman ya sejauh ini ya sebenarnya ada nggak startup kita yang didanai oleh SVB ya. Oke, baik. Tapi artinya tadi ya dua sektor yang perlu menjadi perhatian utama kita di perdagangan hari ini adalah perbankan, dan kemudian juga teknologi teknologi begitu. Tapi kalau kita lihat juga keseluruhan, ini kan artinya sebetulnya sesuatu yang sangat menarik untuk SVB sendiri karena sebetulnya asetnya juga atau pembiayaannya juga sebetulnya meningkat drastis luar biasa hingga tahun 2023 di awal tahun ini juga sebetulnya peningkatannya luar biasa begitu. Tapi rupanya tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, kita juga tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dinyatakan kolaps begitu ya. Nah, tapi apakah ini juga mengubah secara umum gitu ya point of view masyarakat terhadap sektor teknologi ke depannya, Mbak Esa? Inilah yang maksudnya kolab dalam waktu sangat cepat, isinya tanpa aba-aba ini yang sangat dikhawatirkan ya karena ternyata selama ini kita yang lihat baik-baik saja belum tentu baik-baik saja ini yang perlu diperhatikan karena bagaimanapun SVB ini tumpuan dari inovasi, tumpuan dari banyak startup ketika bank ini kolab kan ada begitu banyak khawatiran nanti akan masa depan startup sendiri akan seperti apa walaupun di Indonesia belum tentu walaupun mungkin ada tapi kita belum tahu ya apakah ada atau enggak tapi itu sudah membuat panik startup dari Shanghai, India yang banyak ada dari di sana karena biasanya itu kan pembiayaan dari SVB menular ke anak kemudian ke banyak sekali ya ini yang perlu diperhatikan dan yang kekhawatiran baru adalah bahwa apakah memang ini kebijakan The Fed sudah terlalu ketat, terlalu membuat kesulitan ya para perbankan di Amerika perbankannya begitu ya? Karena sangat-sangat agresif. Kita lihat The Fed itu 450 basis poin dalam setahun ya. Bahkan 75 basis poin itu dalam kurun waktu sekitar 4 bulan dari Juni sampai November itu membuat bank-bank dan perusahaan tuh seperti aduh ini kayak belum ada siap pun juga sangat jauh ya untuk menyimbangkan neraca mereka untuk menyimbangkan portfolio seperti tidak ada waktu dan jangan lupa BI pun melakukan kebijakan yang sangat ketat bahwa BI belum pernah sejak 2005 melakukan kenaikan 50 BPS dalam 3 bulan ini yang harus waspadai ternyata kebijakan The Fed ketat sedang dalam sorotan dan apakah kita harus melihat apakah BI memang sudah sangat ketat sama seperti The Fed.